Halo, shalom teman-teman. Selamat pagi. Sorry kesiangan banget untuk saat teduh pagi ini karena harus urus Pak suami mau berangkat kerja. Kenapa gelap ya? Oke. Kita nyanyi dulu. Lagu ini sangat memberkati loh. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nobody like God. Yes. I'm thinking about my God, my God. Karena nggak ada Tuhan seperti Allah kita, amin. By the way, ini kenapa gelap sekali? Oke. I'm thinking about my God, my God. Oh, like a river. You give me that mercy I never deserve. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. I'm talking about my God, my God. Sebab tiada Tuhan seperti Tuhan Yesus, amin. Dia aja udah datang ke dunia nebus saya dan saudara. Masa sih semua masalah hidup dia tidak bisa atasi, ya enggak? So amazing, your love is so incredible, your love is so incredible, your love is so amazing, your love is so amazing, your love is so incredible, never get enough in your love, never get enough in your love, never get enough in your love. Never get enough of your love. Never get enough, never get enough, never get enough, never get enough. So good. Yes, he's so good. He's so good. He's so good. So banget. Your love is so incredible. Your love is so incredible. Like God, like God. I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. Oh, I'm talking about my God, my God. There's nobody like God, like God. Yeah. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wow, lagu ini selalu memberikan sukacita dan damai sejahtera tiap pagi. Kalau kita bangun pagi masih hidup, bersyukur, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkarya. Oke, mari kita sembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, memuji namamu Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Maha mulia. Kami menyembahmu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, memuji kebesaran-Mu, sebab Kau yang layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau Yesus yang berkuasa
dan mulia. Haleluya, oh, haleluya. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian tertinggi. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kami. Engkau Yesus jaminan dalam hidup kami Tuhan, bahwa satu-satunya Allah yang hidup yang menyelamatkan kami, yang menjamin kami masuk ke dalam kerajaan surga hanya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami masih hidup, kami bernafas, kami memiliki kesehatan, kekuatan karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang membuka hari kami dengan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Sekali lagi shalom teman-teman. Kita mau baca renungan pagi ini. Wah, kenapa muka saya semua ya? Mohon maaf dengan piyamanya. Oke, wow, welcome Julai, tanggal 1 Juli. Hari yang baru, hari Rabu, selamat hari Rabu. Selamat tanggal yang baru di bulan yang baru. Kita percaya sama-sama hari luar biasa Tuhan sudah karuniakan untuk kita, amin. Yang masih hidup, yang masih bernafas, yuk mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan terlalu pusing dengan hal dunia saudara. Tuhan kan udah janji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, amin. Jadi kita memang perlu yang namanya kerja, cari uang, menghidupi segala sesuatu, tapi jangan terlalu menjadi prioritas. Tetap prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka semua-muanya akan Tuhan tambahkan buat kita. Oke, kita masuk dalam renungan hari ini, tanggal 1 Juli, yang diberikan judul Tuhan memberikan kemenangan besar. Wow, kayaknya luar biasa banget ya untuk menjalani hari baru di bulan yang baru. Tuhan udah janji loh mau kasih kemenangan besar. Kalau dilihat dari temanya kemenangan besar, berarti kalau mau menang kita harus apa dulu dong? Kita harus berperang, yes. Berperang dulu baru dapat kemenangan. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Tawaris 11 ayat 10 sampai 21. Saya akan bacakan buat saudara. Nah, ini pasti kita tahu nih ceritanya tentang Saul mati. Oke. Firman Tuhan berbunyi 1 Tawaris 11 ayat 10. Nah, ini setelah Saul mati, Daud
merebut kemenangan, dan dia menjadi raja. Tawaris 11 ayat 10-21. Firman Tuhan berbunyi begini. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Inilah daftar pahlawan yang mengiringi Daud, yaitu Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow. Dan sesudah ia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi, itu ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pasdamin ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung, dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dia berkata, sekiranya ada orang memberi aku minum air, dan pergi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dan dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya. Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Nah, amin firman Tuhan, kita masuk dalam renungan. Wow, kalau baca kayaknya luar biasa banget ya Daud dengan ketiga Triwira, ketiga panglima, dan banyak masih beberapa panglimanya itu. Total orang Filistin yang dikalahkan, kalau saudara tahu itu semua ada 5. Jadi kan Daud ambil 5 batu yang dibawa di dasar laut itu. Yang pertama dia bunuh Goliat, dan masih ada 4 Goliat, karena dulu itu Goliat bukan cuma 1, sebenarnya ada beberapa. Dan perwira-perwira Daud yang bunuh Goliat selanjutnya. Oke, itu flashback aja cerita singkat. Nah, kita masuk dalam renungan. Saudaraku, kemenangan dirindukan oleh setiap orang. Yes, saya juga. Namun seringkali kita tidak menyadari bahwa kemenangan juga adalah kerinduan Allah buat manusia. Alkitab berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau Bapa di dunia saja menyayangi anak-anaknya lebih dari apapun, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Nah, jelas bahwa Allah tidak ingin manusia itu hidup susah, menderita, berkekurangan. Namun dengan syarat yang harus kita praktekkan dalam keseharian hidup kita, yaitu hidup setia, hidup beriman, taat, rajin, dan berjuang sungguh-sungguh. Apa artinya kita rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, melayani dengan aktif di gereja, tetapi hanya karena uang, pangkat, kedudukan, atau namanya pengen disebut gitu. Untuk mencari nama saja akhirnya mereka meninggalkan Kristus. Jadi saudaraku, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Bukan berarti hanya meninggalkan kepercayaan kita kepada Kristus, tapi kadang-kadang sudah menjadi orang Kristen, kita menukar Yesus dengan hal apa? Hal dunia, dengan hal mamon, dengan uang, dengan jabatan, dengan nama besar, kita meninggalkan Tuhan. Nah, selama kita beriman, maka tantangan demi tantangan dapat kita hadapi. Amin. Belajar taat sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Asalkan kita mau beriman kepada janji Tuhan, rajin melakukan bagian kita, dan mau berjuang,
maka kemenangan besar akan menjadi bagian kita. Kemenangan besar yang dialami Daud dan juga bangsa Israel serta pahlawan-pahlawannya itu bukan karena mereka hebat dan kuat semata-mata, tetapi karena Tuhan yang memberikan mereka kemenangan itu. Di ayat 14, saya akan bacakan kembali. Ayat 14 berbunyi begini: maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan besar. Jadi jelas-jelas di sini dikatakan Tuhanlah yang memberikan kemenangan besar itu, bukan karena mereka adalah tentara yang terlatih. Memang di sisi lain mereka adalah tentara yang perkasa. Mereka juga melatih diri mereka untuk menjadi tentara, right? Gitu loh. Tetapi yang pasti kalau Tuhan sudah menentukan kemenangan itu, Tuhan pasti akan berikan tepat pada waktunya. Oke, itu artinya Tuhan juga yang telah dan akan terus memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, kemenangan besar apa saja yang Tuhan ingin berikan pada kita? Poin yang pertama, kemenangan atas kedagingan kita. Allah berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Persoalan yang seringkali terjadi dalam hidup ini adalah kita tidak mau menaklukkan segala keinginan daging. Ketika kita memberi diri kita percaya, dibaptis, maka berarti kita itu turut mati bersama-sama dengan Kristus supaya kita hidup. Apa sih maksudnya? Kita mati mematikan kedagingan kita sehingga hidup Kristuslah yang timbul di dalam hati kita. Namun bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu berarti kita sudah menang atas segala kedagingan kita. Dan poin yang kedua adalah kemenangan besar apa saja yang Tuhan ingin berikan. Kalau yang pertama tadi kemenangan atas kedagingan kita, yang kedua kemenangan atas keegoisan kita. Alkitab berkata, seringkali saudaraku kita tidak bisa maju dan bertumbuh. Kita tidak bisa hidup bahagia karena kita terlalu egois. Jika kita mau melihat kemenangan besar yang Tuhan sediakan, maka keegoisan harus kita buang dalam hidup kita. Orang-orang yang egois itu apa sih? Selalu merasa diri paling benar, selalu merasa diri paling hebat, tidak mau ditegur, tidak mau belajar, apalagi dikritik. Wah, ini tuh susah banget ya, apalagi merasa yang kayak, wah saya tuh lebih rohani dari kamu, saya itu lebih tua dari kamu. Jadi kadang-kadang kita mau dikritik aja susah, boro-boro dikritik, dikasih tahu aja mana yang benar, oh kamu harusnya begini, sudah tersinggung duluan. Nah, kita harus cek hati. Kalau masih kayak begitu berarti masih ada keegoisan. Ingat, kadangkala Tuhan itu izinkan orang-orang egois itu hancur terlebih dahulu, terjepit terlebih dahulu, bahkan mengalami sakit baru bisa kembali kepada Tuhan. Ambil keputusan sekarang saudara untuk membuang segala keegoisan kita, maka hidup kita akan diperkenan oleh Tuhan dan pasti mengalami kemenangan besar. Dan poin yang ketiga adalah kemenangan atas kelemahan dan kebodohan kita. Seringkali kita lemah, bodoh, mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang keliru, buru-buru, bahkan memaksakan untuk mengetahui segala sesuatu dan untuk membenarkan diri. Jadi kadang-kadang kita nggak mau ditegur, nggak mau dikasih tahu, tetapi justru membenarkan diri sendiri. Akibatnya banyak sekali dosa yang kita lakukan karena kelemahan, karena pembelaan kita, iya roh memang penurut, tetapi kan daging lemah. Ya saya nggak bisa lah kalau nggak korupsi, saya nggak bisa lah kalau nggak bohong. Bisnis hari gini mana bisa sih nggak bohong-bohong sedikit. Nah itu kita mulai kita mulai kita mulai kalah dengan kelemahan kedagingan kita gitu. Kita mulai kompromi dengan dosa. Dan poin yang keempat adalah kita menang atas perjuangan-perjuangan kita. Hidup ini adalah bagian dari perjuangan, tetapi ketika Tuhan memberkati dan mencurahkan kemuliaannya, maka Tuhan memberikan kepastian kemenangan buat setiap orang yang tetap percaya, setia dan taat dalam perjuangan iman kita. Karena itu tetaplah berjuang, karena ada jaminan kepastian di dalam perjuangan iman kita. Jadi segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam iman kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah berfirman dan berjanji, Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Kalau kita tetap berjuang di dalam iman kita, kita tetap cakap menanggung segala perkara. Amin. Nah saudaraku, orang yang diperkenan Tuhan pasti mengalami kemenangan yang besar. Karena itu jadilah pribadi yang senantiasa hidup
dengan keinginan roh dan berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Amin firman Tuhan, dan saya yakin dan percaya setiap kita yang sudah mendengarkan renungan di pagi hari ini akan mengalami kemenangan-kemenangan besar dari Tuhan. Tapi jangan lupa, kalau kita mau mengalami kemenangan besar berarti kita harus berperang dulu. Apa yang kita perangi? Diri kita sendiri. Kita harus memerangi kedagingan kita, memerangi keegoisan kita, memerangi kelemahan dan kebodohan kita, dan pasti kita akan menang dengan perjuangan-perjuangan iman. Oke? Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu. Saudara pengen menerima mujizat atau berkat yang besar atau yang kecil? Silakan dijawab dalam hati. Pasti kita semua pengennya, wah mujizatnya besar dong, mujizatnya wah dong, berkatnya yang besar. Nah, kalau kita mau menerima berkat mujizat yang besar, berarti kita harus menghadapi ujian yang besar juga, right? Nggak mungkin kalau kita cuma mau menerima berkat yang kecil, tetapi ujiannya kecil. Mana mungkin? Secara logika, kalau kita mau menerima berkat yang gede, yang besar, kita harus menghadapi ujian yang besar juga. Gitu. Oke, jadi siapkan hati kita, siapkan di masa pandemi ini, senantiasa kita tuh semua pasti berjuang dalam banyak hal, berjuang dalam keimanan kita yang pasti, kedua berjuang dalam menghidupi keluarga. Mungkin di sini ada yang kena PHK atau pemotongan salary gitu, kekurangan pendapatan, tapi yakin dan percaya kalau sampai kita, Tuhan pasti pelihara hidup kita, Tuhan pasti enggak akan pernah meninggalkan kita. Yang dipersiapkan adalah cuman hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan udah janji dan dia pasti tepati. Amin. Oh ya teman-teman, saya mau suggest teman-teman kalau mau baca Alkitab setahun bisa beli ini di toko buku mana ya? Immanuel ya. Alkitab sepanjang tahun. Nah, ini akan menuntun kita baca dalam 1 tahun akan selesai 1 Alkitab. Oke. Dalam 1 hari, dan di sini tuh bagus banget sudah kalau hari ini per tanggal 1 Juli. Oh iya, sorry, saya udah Juli ya. 1 Juli. Nah, dia ada di sini 1 Juli pembacanya apa aja. Jadi kita sudah ada perjanjian lamanya, perjanjian baru, dan Mazmur akan selesai dalam 1 tahun. Oke. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan mari kita berdoa. Kalau semuanya kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu di pagi hari ini yang mengingatkan kami, menguatkan iman kami Tuhan, bahwa dalam hidup kami Tuhan, jika kami ingin mengalami kemenangan besar dari Tuhan, kami harus mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena sesuai janji firman-Mu, Engkau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan atas segala dosa kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk taat dan setia melakukan semua kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami manusia sungguh terbatas Tuhan, tapi kami percaya di saat kami mau tunduk pada otoritas kuasa Tuhan, kami mau belajar untuk taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, dan kami akan memulai hari ini aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah mendengarkan dan menyimak saat teduh pagi ini Tuhan. Biar kiranya kami semua di dalam naungan kuasa Tuhan, diberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Dan kami tetap berdoa syafaat memberkati Indonesia Tuhan. Biar kira damai sejahtera terjadi di atas bangsa kami, pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Bapa, bahkan sembuhkan bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Biar COVID-19 ini segera berlalu, tetapi tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau menaungi, memberkati setiap tenaga medis, pemerintah kami Tuhan. Apapun kebijakan yang mereka keluarkan Bapa, biar kiranya seluruh warga masyarakat juga bisa menjalani segala protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan yang sakit, pulihkan Tuhan. Engkau kuatkan mereka semua Bapa. Engkau memberikan penghiburan Tuhan buat mereka juga yang sudah ditinggalkan. Engkau Yesus yang memberikan kecukupan bagi mereka Tuhan yang berkekurangan. Terima kasih Bapa, biar pemulihan demi pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini, boleh terjadi atas dunia ini. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you tomorrow.
Kita ketemu lagi di renungan hari apa besok, Kamis. God bless you. Selamat beraktivitas. Saya mau nyetrika.